itu mungkin di dalam ruang ganti para petinggi Persib mengadakan rapat mendadak mungkin, dan akhirnya Trisnandar mundur dan diumumkan oleh manajer waktu itu Pak Yosi Irianto. Nah, di sini bisa kita ambil poin kesimpulannya bahwa Bobotoh itu dulu memiliki suara di tubuh Persib sendiri. Karena itu tadi Bobotoh itu adalah sebagai QC, quality control dari Persibnya itu sendiri. Ya. Dan seharusnya saat ini pun harus tetap seperti itu harusnya. Tapi saat ini seolah-olah manajemen Persib itu mengkelompok-kelompokkan kelompok Bobotoh itu sendiri dan terlalu mengkotak-kotakan. Padahal dulu itu tidak menonjolkan dari kelompok mana tidak. Nah, disinilah salahnya, dan disinilah kehilangan karakternya Bobotoh. Betul, sepeninggalan almarhum Mang Haye Muti, beliau memang panglima Viking, tapi suara beliau, titah beliau, komando beliau didengar oleh seluruh, baik itu Bombers, The Bombs, atau kelompok supporter lainnya pun Mang Haye Muti itu didengar. Tapi untuk saat ini kita kehilangan figur seorang pemimpin. Terlepas dari para ketua-ketua, ada ketua Viking, ada ketua Bomber, ada ketua The Bombs, tapi sosok Mang Haye ini menurut kami, atau oke lah menurut saya, itu sangat sentral sekali, suaranya sangat vokal, dan beliau tidak dekat, tidak terlalu dekat dengan manajemen. Beliau menjaga jarak supaya apa? Supaya bisa mengontrol, supaya bisa mengawasi tanpa ragu-ragu. Nah, bandingkan dengan sekarang yang saya lihat, para petinggi mungkin sungkan pada manajemen untuk mengkritik karena saking dekatnya mereka terhadap manajemen Persib gitu. Nah, terlepas dari statementnya siapa, Bang Gusdul ya, tentang demo yang kemarin terakhir, katanya ngefek. Betul, jelas itu nggak ngefek. Apakah manajemen melakukan evaluasi? Mungkin iya, tapi hasilnya apa? Match kemarin terakhir meskipun kita menang, dan match sebelumnya kita kalah 1-0 oleh Bali, kemudian kita menang 1-0 juga melawan Borneo, tapi secara permainan tidak ada perbaikan. Meskipun David Luiz dicoret, Castillo dicoret dan diganti oleh dua striker asing baru, Da Silva dan siapa? Satu lagi teh Bruno. Tapi secara kualitas menurut saya enggak. Bahkan saya bisa bilang, berani bilang bahwa kualitas bermain Persib tahun 2014 masih jauh lebih bagus dibanding Persib tahun ini secara kualitas. Tapi secara materi tahun ini lebih bintang dibanding musim 2014 ketika Persib juara. Kenapa saya bilang itu pemain sekarang ini lebih bintang? Dari harga pun, siapa sih yang bisa menyangkal, siapa yang bisa membantah bahwa harga Mark Locke lebih tinggi dibanding dengan
ya katakanlah dengan legend kita ya, Firman Utina. Tapi lihat bagaimana strategi taktik pelatih tidak bisa mengakomodir pemain-pemain yang bintang-bintang itu. Sebutlah kemudian ada Rashid, pemain timnas Palestina yang di negaranya bermain sungguh luar biasa sebetulnya. Kemudian di lini belakang, siapa sih yang tidak serap itulah dengan adanya Victor Igbonevo, kemudian ada Nick Kuipers, dan tidak kalah menterengnya dengan Wander Luiz yang di musim-musim awal sempat gacor ya, tapi saya nggak tahu kenapa itu Wander Luiz untuk di musim ini bermain seperti kurang memiliki aura, butut, mungkin karena apa ya? Mungkin karena strategi pelatih sebetulnya. Yang kita lihat saat Persib bermain itu Robert Albert seperti bingung, kadang menempatkan Beckham itu di sayap kanan di posisinya Febri. Kemudian ya kemarin sempat Bang Supardi ya itu disimpan di back tengah. Padahal masih banyak pemain-pemain lain yang posisinya sebagai back gitu. Contoh ada Indra Mustafa yang akhirnya pindah ya ke Borneo. Seolah tidak percaya dengan pemain muda. Padahal dulu di zaman Mario Gomez, para pemain muda itu selalu diberi kepercayaan oleh pelatih hingga menciptakan beberapa bintang. Contoh sebut Ardi Irdus, kemudian Gojali Siregar. Tapi pemain-pemain itu sekarang seolah tidak maksimal gitu bermain. Entah kenapa, mungkin karena betul strateginya pelatih yang kurang bagus. Baik, ya di mana ya kan? Ke gunung ya. Kita balik lagi aja ini ke gunung ya. Batu Kuda, wisata tangga Cilengkrang. Dan betul juga sih apa yang dikatakan oleh Komaung dan Mang Gusdul, bahwa kemarin itu yang demo itu memang sasarannya kemana gitu. Demo itu poin-poinnya itu untuk mengarah. Seandainya yang kemarin demo kita kasih ultimatum lah minimal, misalkan 3 kali match bermain butut komo bari jeung eleh misalkan deh, nggak ada negosiasi ulang, Rene out nges, atau nges lah ganti gitu. Itu mah ada gunung balik dia gunung itu mah. Harusnya jelas gitu ya poin-poinnya itu. Karena apa? Skuad mewah, berbagai lini
Persib bagus secara materi ya, tapi ketika di atas lapangan ternyata main teh ngan saperlu nawe sih kan main 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 tanpa pola, tanpa taktik, tanpa strategi. Ditambah mungkin terlalu monotonnya Febri kurang ada kompetitor tuh. Harusnya Persib berani tuh ambil Irfan Jaya gitu, atau siapalah pemain yang berkompeten gitu ya,